Saat pertama kali memegang Google Pixel Fold, yang langsung terlintas di kepala gue adalah ini dia nih, smartphone foldable high class Google dengan sistem Android yang real. Androidnya Google. Kita semua tahu kalau Google itu menyukai hal yang simplicity, minimalis, simple, selalu clean, dan gak ngeribetin. Perkembangan software yang Google buat dari Google Search, Google Maps, Gmail, dan semua software yang mereka punya itu prinsipnya adalah easy to use. Bahkan ke smartphone yang basic mereka yaitu Pixel, mereka juga menerapkan metode yang sama ya. Gue sendiri suka sama Pixel ya karena kesimpelannya, karena OS-nya, dan karena kameranya tentunya. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah foldable phone yang mungkin akan sedikit lebih rumit. Dan ya pada akhirnya ada banyak review yang menganggap kalau HP foldable dari Google ini nggak asik ya, kurang fiturnya, ada kurang ini, agak kurang anu. Tapi kalau bagi gua, mereka udah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, menjadi seperti Google dan menjadi diri mereka sendiri. Kita mulai dari desainnya. Dari bentukannya aja HP ini menawarkan sesuatu yang unik. Bentang rasionya beda, sedikit lebih melebar dengan konsep yang mungkin mereka udah pikirin mateng-mateng. Bukan tanpa alasan Google memilih rasio seperti ini. Layar depannya akan berfungsi sebagai layar utama, dan hal ini yang menjadi basic secara penggunaan. Karena ukuran displaynya ini mirip sama iPhone 14 Pro, atau untuk tim Pixel, bagian layar ini mirip ya secara ukuran sama Pixel 5, tapi bodinya sedikit lebih tebal dan sedikit lebih berat. Menggunakan layar depan HP ini ya sama seperti menggunakan HP kayak biasanya. Bahkan saking nyamannya gue pakai layar depannya, itu secara nggak langsung bikin gue jadi jarang pakai layar dalamnya. Jadi kayak mubazir gak sih? Dibilang mubazir sih enggak, karena pada saat kita unfold HP ini, gue langsung dapetin apa yang dimaksud dari penerapan yang Google bikin di HP ini. Pixel Fold saat di unfold itu punya aspek rasio landscape seperti layar tablet, dan ini tanpa harus gua puter-puter lagi. Inilah yang gue bilang perbedaannya tadi. Di Pixel Fold ini gue merasa layar depannya adalah layar utamanya. Tapi saat gue butuh layar yang lebih besar, lebih lebar, layaknya experience dari sebuah tablet, gue tinggal unfold dan gue dapetin hal itu instan dengan aspek rasio landscape. Karena biar gimana pun juga menggunakan layar yang lebih lebar itu akan lebih leluasa dalam multitasking. Misalnya buka dua aplikasi secara bersamaan, menonton film, editing video, ataupun editing foto. Sebenarnya kalau punya HP foldable itu kamera depannya jadi fleksibel sih ya. Jadi punya opsi ada 3 pilihan dari kamera depannya. Yang pertama kita bisa gunain kamera yang di dalam layar lipatnya. Terus yang kedua kita bisa gunain kamera yang di layar depannya. Dan yang ketiga kita bisa gunain kamera belakangnya jadi kayak kamera depan seperti yang gue lagi rekam saat ini nih. Kita bisa rekam dengan resolusi yang 4K, terus bisa pakai lensa ultra wide seperti ini itu jadi lebih lebar. Contohnya kayak gini. Gue rasa gue terlalu berharap Google langsung bikin HP lipat yang bagus. Setelah ngelihat layar dalamnya ini, bentukannya kok kurang asik. Meski secara kenyamanan ini langsung gue rasakan fine-fine aja. Perlu kita ingat juga kalau Pixel Fold ini adalah generasi pertama HP lipat dari Google. Mungkin ini jadi yang paling basic, jadi pondasi akan seperti apa kedepannya foldable phone dari Google. Masih ada banyak ruang yang harus mereka improve dan perbaiki. Bezelnya tebal, atas, bawah, kanan, kiri. Pada saat terbuka, layarnya juga nggak bisa lurus rata, masih sedikit bungkuk, ada lekukannya. Krisnya juga lebih berasa. Kalau digunakan di kondisi outdoor yang banyak cahaya itu ada pantulannya. Silau men. Tapi harus gua akui kalau hints yang mereka punya ini sakti. Fold dan unfold itu nggak ada suaranya sama sekali. Sampai tekukan yang paling tipis pun ini masih bisa tertahan karena hintsnya yang kokoh.
Dan gapnya pada saat ketutup itu juga tipis. Bisa gue bilang sekelas lah sama Samsung Galaxy Fold generasi kelima. Ngomongin fitur dari layar dalamnya, ini juga belum banyak ya. Google sebagai perusahaan yang punya Android, gue merasa ini masih terlihat basic banget. Split screen itu cuma 2 aplikasi aja. Menyimpannya juga di recent app doang. Floating windows juga nggak bisa. Biarpun basic secara default, tapi tetap bikin nyaman. Gue bisa mudah multitasking atau menikmati aplikasi dengan layar yang lebih besar layaknya menggunakan tablet. Melihat ke aplikasi buatan Google, ini semuanya optimize ke foldable phone, langsung teradaptasi dengan baik. Play Store, Gmail, Weather, ini tampilannya bagus banget. Semua aplikasi Google yang ada di sini itu rapih-rapih, bahkan gua sampai suka banget ya nulis skrip di Google Docs pakai HP ini. Keyboard layout keyboardnya juga nyaman digunakan dalam mode yang landscape, atau kita bisa jadikan sebagai mini laptop. Tapi kalau kita bicara aplikasi pihak ketiga, nah disinilah masalah yang terlihat. Instagram contohnya nggak bisa full screen, di rotate pun hasilnya sama. Twitter juga seperti ini. Banyak aplikasi yang belum support beradaptasi sama HP foldable. Tapi kalau kalian lihat ada aplikasi yang support di foldable lain, itu karena HP foldable-nya yang punya sistem untuk force aplikasi supaya support ke layar foldable. Cuma ini adalah Google yang punya ekosistem Play Store. Google nggak harus force foldable phone mereka buat ngikutin aplikasi. Tapi mereka harus force developer aplikasi untuk mengikuti perkembangan layar foldable. Dengan ikut sertanya Google ke segmen foldable phone, ya developer aplikasi jadi nambah dong database device buat development aplikasi mereka, buat beradaptasi ke segmen foldable. Kan yang untung developer aplikasinya kalau aplikasinya banyak terjual, banyak digunakan. Balik lagi kita ke bezelnya, meski agak tebal begini ternyata ada maksud nih dari Google supaya hinge-nya itu sakti. Dan selanjutnya selfie kamera di layar dalamnya nggak ditaruh di dalam layar. Loh, maksudnya gimana? Nah, maksudnya karena bezel tebal ini tadi, Google bisa pasang kamera nggak di dalam layarnya. Jadi hasil kameranya punya kualitas yang bagus. Dipakai foto, video itu udah bagus. Apalagi kalau dipakai buat meeting online. Kalau ada hal yang bikin Pixel Fold stand out, ya kameranya. Dan menurut gua ini adalah salah satu kamera foldable terbaik dengan setup kamera yang lengkap. Jos Marco Jos. Secara spek sebenarnya ini beda sama Pixel 7 Pro. Pixel Fold pakai setup triple kamera dengan kamera utama 48 megapiksel ada OIS, ultrawide 10 megapiksel dan telephoto periskop 5 kali zoom di 10 megapiksel ada OIS-nya. Tapi software Google menjadikan ketiga kamera ini punya output yang sama rata di 12 megapiksel. Dan kamera depannya untuk yang di layar depan itu 10 megapiksel dan yang di layar dalam itu 8 megapiksel. Tampilannya seperti ini ya, sama lah sebenarnya kayak Pixel 7 Pro, ada ultra wide 1 kali, 2 kali, 5 kali, ke bagian portrait juga lagi-lagi masih sama dengan digital zoomnya yang 2 kali yang menurut gua udah jadul, ketinggalan sama flagship lainnya. Slide ke kiri lagi ada long exposure, fitur yang kece, dan juga kebagian fitur Astro tentunya, yang kalau pakai HP ini dijamin nggak butuh tripod, tinggal tekuk aja point and shot ke arah Milky Way. Perekaman videonya juga top ya, bisa rekam 4K 60 fps sambil pindah-pindah lensa, dimana ini nggak ada satupun ya flagship lain yang punya kemampuan seperti ini. Untuk front kamera layar depannya itu support 4K 60 fps dan kamera di layar dalamnya itu cuma 1080 30 fps aja. Strange
Bagian terakhir adalah harga. Terlalu ambisius gak sih kalau gue bilang harganya sesuai sama apa yang didapetin? Kalau ngomongin secara teknologi ya tentu iya sesuai sama yang didapetin menggunakan latest teknologi. Layar lipat coy, HP-nya juga enak, bikin nyaman karena pasti ada aja orang yang sama seleranya kayak gua. Display luarnya ini berguna sesuai yang gua pengen. Pure Android, smooth, layar dalamnya juga sesuai fungsinya kalau dibutuhin sebagai tablet, dan kameranya ini pol bagus. Secara spek sebenarnya gue agak males ya nyinggungnya ya, dibilang kalah menurut gue enggak, tapi banyak orang yang menganggap kalau speknya ini jauh di bawah foldable lain. Itu perspektif. Menurut gue Google selalu approach pada sisi yang berbeda. Pakai chipset Snapdragon pun dulu itu speednya juga kalah sama HP lain dengan chipset yang sama. Dan tentu aja pendekatan mereka adalah software. Sebagai contoh, dengan Tensor G2, Google bisa buktiin ISP kameranya bisa handle all stream semua sensor kameranya di resolusi 4K 60 fps dan bisa rekam sambil ganti-ganti lensa. Sementara HP flagship lain, foldable lain itu nggak bisa. Kalau bicara game, ya sebenarnya game berat apapun bisa running di HP ini, tapi sekali lagi siapa sih yang mainin game berat di HP foldable seperti ini? Paling permasalahannya sebenarnya ada di kemampuan baterainya. HP Google tuh selalu aja terlalu ngocor kalau soal baterainya. Gue bisa dapetin SOT rata-rata 4 jam menggunakan HP ini, sementara kalau ngecasnya udah oke lah di 30 watt. Balik lagi soal harga dan spek secara keseluruhan, apakah semua itu udah sepadan? Belum tentu. Ada aspek yang lebih penting buat segmen HP foldable di Indonesia, apalagi ini ya sebagai HP yang gak resmi, itu selalu terbentur sama satu hal, yaitu garansi. Sepanjang tahun ini ada banyak drama foldable di Indonesia di mana itu melibatkan HP-nya harus dibawa ke service center. Entah itu bermasalah atau sekedar ganti screen protector. Kalau HP-nya bukan foldable sih gue rasa masih ada tanda kutip ya oke lah, tapi ini adalah foldable phone. Jadi buat siapakah HP ini kalau konteksnya adalah di Indonesia? Ya buat Sultan yang pengen nyobain teknologi HP lipat anti mainstream buatan Google tanpa harus ngurusin pusing soal harga. Oke, jadi buat para Sultan silakan bungkus, linknya ada di deskripsi. Tokonya temen gua namanya Gonrai Store, emailnya dijamin aman, bayar pajak tinggal dipakai aja. Bye.